Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Bad Genius yang dirilis pada tahun 2017. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang menceritakan tentang anak jenius yang memiliki bisnis terselubung di dalam sekolahnya, sehingga menghasilkan banyak uang secara cepat. Seperti apakah bisnis yang dilakukan anak jenius tersebut? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah ruangan kepala sekolah, diperlihatkan seorang siswi yang bernama Lin sedang bersama ayahnya mendaftar ke sekolah baru. Sekolah itu adalah sekolah elit yang mampu memberikan peluang lebih besar untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan luar negeri. Kehidupan Lin sangatlah sederhana, dia tinggal bersama ayahnya yang berprofesi sebagai guru, namun ayahnya sudah bercerai dengan ibunya. Lin adalah anak yang sangat jenius, dari kecil dia selalu mendapatkan prestasi baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Berkat prestasi dan kecerdasan yang Lin miliki, kepala sekolah pun tertarik untuk menerimanya. Bahkan, kepala sekolah memberikan biaya sekolah Lin secara gratis. Tak hanya itu, Lin juga mendapatkan gratis makan selama di sekolahnya. รวมๆแล้วหนูเลยคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มอะค่ะ คณิตศาสตร์เหรียญทองครับ แล้วถ้าให้เรียนฟรีล่ะคะ Di hari pertama Lin masuk sekolah, dia langsung mendapatkan teman yang bernama Grace. Dia cantik, tetapi isi otaknya tidak secantik rupanya alias kopong atau nol dalam hal akademik. Namun, dia pintar di bidang ekstrakurikuler drama. Pada waktu itu, Grace sedang cemas menghadapi ujian yang akan diselenggarakan, karena kepala sekolah mengeluarkan peraturan baru mengenai standar nilai kelulusan, yaitu harus mendapatkan minimal IPK 3,25. Karena Grace tahu jika Lin adalah anak yang cerdas, dia meminta agar Lin mengajarinya tentang soal latihan matematika untuk persiapan ujian dan Lin pun mau mengajarinya. แกช่วยสอนพิเศษเราได้ป่ะลินเลขแม่งก็ตัวฉุดเกรดด้วยเนี่ยเราก็จะได้เป็นลูกศิษย์คนแรกของครูพี่ลินเลยนะเดี๋ยววันนี้สอนให้จบเลยมา เด็กทุนนี่แม่งเก่งจริง Saat hari ujian dilaksanakan, Lin melihat soal tersebut sama persis dengan soal latihan yang Grace tunjukkan. Oleh karena itu, dengan mudahnya Lin mengerjakan soal tersebut. Tetapi tidak dengan Grace, meskipun sudah diajari oleh Lin, dia masih kesulitan untuk mengerjakannya sampai dia menangis. Melihat itu, Lin merasa kasihan, dia memutuskan memberikan jawabannya dengan strategi yang cerdik agar tidak diketahui oleh gurunya. Lin menulis jawaban di penghapus miliknya, lalu meletakkannya ke dalam sepatu dan didorong ke belakang. Grace pun langsung menukar sepatunya dengan sepatu Lin, tetapi di saat dia menendang ke arah Lin, sepatunya malah terlempar jauh dari tempat duduk Lin. Mereka pun menjadi panik karena melihat gurunya sudah berkeliling mengawasi siswa. Dengan cepat, Lin segera ke depan untuk mengumpulkan jawabannya sambil menginjak sepatu tersebut. Akhirnya, Grace bisa mencontek jawaban dari Lin dan berhasil mendapatkan IPK 3,87, sedangkan Lin mendapatkan IPK 4. Sebagai tanda terima kasih, Grace mengajak Lin berenang di hotel milik ayah kekasihnya sekaligus untuk merayakannya. Di sana, Lin diperkenalkan dengan kekasih Grace yaitu Pat. Pat adalah anak dari orang kaya, namun isi otaknya kopong atau nol. Sebenarnya, mereka teman sekelas, tetapi Lin dan Pat belum pernah mengobrol sama sekali. Di tengah pembicaraannya, Pat menyindir mengenai nilai ujian Grace yang didapatkan dari hasil menyonteknya kepada Lin. Hal tersebut membuat Lin merasa kaget karena tanpa sepengetahuan Lin, Grace memberitahu kepada Pat. Karena itu, Pat juga ingin mendapatkan contekan dari Lin untuk ujian berikutnya. Akan tetapi, dia akan membayarnya per mata pelajaran 1,4 juta rupiah untuk satu semester. Sedangkan satu semester ada 13 mata pelajaran, jadi total yang dia dapatkan 18,2 juta. Tak hanya itu, Pat juga ingin Lin memberikan contekan kepada 5 temannya lagi dengan bayaran yang sama. Jadi, per anak akan membayar Lin dengan harga 18,2 juta rupiah. Maka Lin akan mendapatkan total jumlahnya 109 juta rupiah. Dengan jumlah uang yang sebanyak itu, Lin pun masih mempertimbangkannya. เราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 และทุกคนพร้อมที่จะจ่าย 3,000 เท่ากันมีเพื่อนเราอีก 5 คนเลขสวยด้วย 234,000 แลกกับความฉลาดของแกเนี่ย Pada saat pulang ke rumah, dia merasa sedih ketika dia berpikir kondisi keuangan ayahnya sangat pas-pasan dengan mendengar ayahnya akan menjual mobil untuk kebutuhan sehari-hari.
Hingga akhirnya Lin memutuskan untuk mengambil tawaran dari Pat. Ketika Lin sedang memainkan pianonya, tiba-tiba dia menemukan sebuah metode untuk memberikan jawaban kepada Pat dan temannya. Keesokan harinya, Lin menjelaskan mengenai metode itu, di mana dia menggerakkan jarinya seperti memainkan piano dari sebuah pola nada musik. Setiap pola nadanya akan menunjukkan jawaban A, B, C, dan D. Metode itu pun berhasil dipraktekkan di setiap ujian yang dilaksanakan. Bahkan jumlah siswa yang bergabung dengannya semakin bertambah, sehingga dia mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ayahnya pun sempat terkejut karena Lin bisa membelikan baju mahal untuk ayahnya yang dikira uangnya adalah hasil dari les piano. Pada tahun ajaran baru, Lin dipertemukan dengan seorang siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat antar sekolah untuk mewakili sekolahnya. Siswa itu adalah Beng. Dia adalah salah satu siswa jenius yang memiliki daya ingat luar biasa. Selain itu, dia juga jujur dan baik hati. Meskipun satu tim dalam lomba cerdas cermat, namun dia menganggap Lin sebagai rival di sekolahnya. Berkat kecerdasan mereka, sekolahnya memenangkan lomba tersebut dan kepala sekolah sangat bangga kepada mereka. Kepala sekolah juga mengumumkan jika tahun depan kedutaan Singapura menawarkan beasiswa, namun hanya satu kuota yang diberikan ke sekolah tersebut. Maka dari itu, Lin dan Beng harus bersaing untuk mendapatkan beasiswa tersebut. ปีหน้าเนี่ยสถานทูตสิงคโปร์เขามีทุนเรียนฟรีให้นักเรียนไทยคือทุนเนี้ยเขาให้โควต้าแค่โรงเรียนละ1 ทุนเท่านั้นเอง Beberapa hari kemudian, saat hendak masuk ujian, tiba-tiba temannya yang bernama Tong mencegat Beng. Tong meminta agar Beng bisa memberi contekan dengan memberikan imbalan uang sebesar 1,4 juta rupiah. Awalnya, Tong mengikuti metode contek dari Lin. Namun karena isi otaknya sangat kopong, dia tidak bisa memahami metode contek dari Lin. Sehingga Tong ingin Beng membantu untuk memberikan jawabannya. Karena Beng adalah siswa yang jujur, Beng pun menolaknya. Pada saat ujian berlangsung, awalnya mereka tampak tenang. Namun setelah Pak Guru memberitahu jika soal yang dikerjakan terdapat 2 bagian, yaitu set 1 dan set 2, mereka pun langsung panik. Sementara itu, Lin mendapatkan soal set 1. Beng yang sudah menyelesaikan lebih awal memberitahu kepada Lin jika Tong yang duduk di sebelahnya mencontek dia. Namun Lin biasa saja karena dia sedang menjalankan bisnis terselubungnya. Lin pun selesai mengerjakan soal set pertama, dia langsung melancarkan aksinya, memberikan jawaban kepada siswa yang mendapat set pertama. Saat anak-anak set pertama sudah selesai mencontek dan akan mengumpulkannya, Lin menukar dengan soal dan lembar jawab milik Tong yang mendapatkan soal set 2. Di waktu kurang dari 20 menit, Lin mulai mengerjakan soal set 2. Dan di waktu kurang 5 menit, Lin selesai mengerjakan soal set kedua, Lin langsung memberikan jawabannya. Suasana pun menjadi tegang dan panik saat waktu ujian dinyatakan selesai, tetapi mereka belum selesai mencontek. เลิกทำข้อสอบได้แล้วครับ เฮ้ย วันที่ 2 ได้แล้ว พอ Gurunya pun berkali-kali mengingatkan untuk mengumpulkan jawabannya. Beruntungnya, ketika gurunya mengambil jawaban, mereka sudah menyelesaikannya. Namun Lin belum sempat menukar kembali lembar jawabnya dengan Tong yang belum dikasih namanya. Setelah selesai ujian, Lin, Grace, dan Pat merasa lega karena berhasil mengerjakan semua jawaban meskipun ada sedikit ketegangan. Tak lama kemudian, Lin dan Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ternyata, Beng melaporkan jika Tong mencontek Lin. Awalnya, Beng hanya melaporkan kelakuan Tong yang mencontek kepada Lin. Tetapi, permasalahan lain muncul setelah kepala sekolah mengoreksi lembar jawab dan kertas coretan Lin, di mana Lin mengerjakan soal set 1 dan 2. Selain itu, bisnis Lin yang dibayar untuk memberikan contekan terbongkar. Hal tersebut membuat ayahnya dipanggil ke sekolah. Lin juga didiskualifikasi untuk mendapatkan beasiswa dari Singapura dan beasiswa itu akan diserahkan kepada Beng. Ayahnya pun merasa kesal setelah mereka berada di rumahnya dan tak mau menerima uang ataupun barang apapun dari Lin. Sementara itu, Grace diundang makan malam oleh kedua orang tua Pat di rumahnya. Orang tua Pat merencanakan untuk menguliahkan Pat dan Grace di Boston. Karena orang tua Pat menganggap jika Grace lah yang membantu merubah nilai Pat menjadi baik dan mereka merasa takut tanpa Grace nilai Pat akan turun kembali.
Oleh karena itu, Grace sangat kebingungan karena dia harus mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa perguruan tinggi Amerika Serikat yang dikenal sebagai SAT atau dalam film ini dinamakan STIC. Jadi, dia kembali meminta bantuan kepada Lin dengan imbalan sebesar 279 juta rupiah. Lin pun kembali mempertimbangkannya. Awalnya, Lin akan menolak dan mengembalikan buku STIC kepada Pat dan Grace. Namun, secara tiba-tiba, dia menemukan cara untuk mencari jawaban dan memberikan contekan setelah dia melihat waktu di setiap negara yang berbeda-beda. Maka dari itu, Lin bersedia membantu Grace dan Pat dan langsung mengumpulkan mereka. Lin menjelaskan jika ujian STIC akan diadakan di waktu dan tanggal yang sama di seluruh dunia. Namun, ada negara yang akan ujian terlebih dahulu dibandingkan dengan negara lain, yaitu Australia, karena memiliki waktu lebih awal 4 jam. Kemudian, Lin menyusun rencana jika dia akan terbang ke Australia untuk mengikuti ujian STIC dan mengerjakan soal terlebih dahulu karena semua soal STIC di seluruh negara itu sama. Setelah mengerjakan soal, dia langsung mengirim jawaban ke mereka yang akan mengerjakannya di Thailand. Bukan hanya itu saja, Lin juga memiliki rencana lain. Dia kembali memutar otaknya untuk berbisnis. Agar mendapatkan uang yang lebih banyak, mereka harus mencari orang yang akan mengikuti STIC di Thailand dan menawarkan kunci jawaban dengan cara membayar untuk mendapatkannya. Setelah mendengar penjelasan Lin, Pat bertanya mengenai bagaimana cara mengirimkan jawabannya. Lin pun menjawabnya jika dia akan menghafal jawabannya lalu mengirimkannya lewat handphone. Akan tetapi dia memiliki kendala mengenai waktu yang singkat dan soal yang cukup banyak di ujian STIC. Oleh karena itu, agar lebih cepat dan efektif dalam mengirimkan jawabannya, dia membutuhkan seorang teman untuk membantunya. Dan orang itu adalah Beng yang memiliki daya ingat luar biasa. Namun, mereka tidak yakin jika Beng akan mau ikut bergabung dengan bisnis tersebut, karena Beng adalah orang yang sangat jujur dan tidak mau melakukan kecurangan. Di sisi lain, Beng yang sedang mengantarkan laundry dari usaha milik ibunya, tiba-tiba dihajar oleh dua pria tidak dikenal. Keesokan harinya, dia terbangun di tempat pembuangan sampah dengan wajah babak belur. Padahal, di hari itu juga dia akan mengikuti tes beasiswa di Singapura. Karena insiden tersebut, dia akhirnya gagal untuk mengikuti tes beasiswa itu. Sementara itu, Lin, Grace, dan Pat berunding dengan Tong untuk mencarikan klien agar bergabung di bisnisnya, karena Tong memiliki grup STIC di handphonenya. Setelah berhasil mendapatkan klien, mereka mengadakan seminar mengenai kunci jawaban. Berhubung ujian STIC sangat ketat dan dilarang membawa handphone ke ruangannya, mereka akan memasukkan jawabannya di kode barcode pensil 2B yang akan dicetak dan menempelkan barcode tersebut di setiap pensil yang akan dibagikan. Setiap barcode memiliki ketebalan garis yang berbeda-beda. Untuk jawaban A dimulai dari garis yang paling tebal, kemudian diikuti B, C, dan D. Mereka juga akan membagikan 4 buah pensil ke setiap anaknya, karena di ujian STIC terdapat 4 sesi ujian. Satu persatu pensilnya akan ditandai setiap sesinya. Setelah itu, Lin mengunjungi Beng untuk mengajaknya bergabung dan membantu di bisnisnya. Awalnya, Beng menolaknya karena bisnisnya merupakan perbuatan yang tidak baik. Namun akhirnya Beng tertarik dan ikut bergabung dengan mereka. พวกเราไม่ได้เกิดมาวินพวกไอ้พัดหรือว่าเกรซแบงค์ แกโกง แต่เราสวย ถ้าสนใจพวกนี้ก็มาเจอกัน Di tempat Grace yang merupakan toko percetakan milik keluarganya dijadikan markas mereka. Di tempat itu, Lin dan Beng mempersiapkan semua administrasi untuk mengikuti STIC di Australia. Kemudian mereka berlatih mengerjakan soal tiap sesinya. Dari setiap sesi soal yang dikerjakan, mereka membagi setengah jawabannya untuk dihafal. Beng menghafal di bagian setengah pertama dan Lin di bagian setengah kedua. Tujuan mereka berlatih yaitu untuk mengukur waktu pengerjaan agar mereka bisa lebih efektif dalam mengirim jawaban yang dikirim lewat handphone mereka yang nantinya akan diselipkan di balik tutup kloset toilet. Sedangkan Pat dan Grace akan mencetak barcode setelah Lin dan Beng mengirim jawabannya. Selain itu, mereka membahas keuntungan yang akan diterima oleh Beng, di mana dia akan mendapatkan setengahnya dari Lin. Keesokan harinya, mereka kembali berlatih akting menjawab pertanyaan yang akan muncul jika semua rencana Lin dan Beng terbongkar.
Namun, pada saat Lin memberi pertanyaan mengenai Beng, secara tidak sadar Pat mengatakan jika Beng pernah dipukuli dan dibuang di tempat pembuangan sampah. Beng pun langsung menyimpulkan jika insiden pada waktu itu adalah ulah dari Pat. แล้วถ้าเป็นแบงค์โดนจับอ่ะ แกจะตอบว่าอะไร เห็นมันในโรงเรียนมา 4-5 ปีอะนะไม่เห็นมีเพื่อนสักคนยังโดนคนลุมกระทืบเราไปทิ้งไว้ในกองขยะเลย Beng pun langsung menghajarnya. Ternyata benar, Pat telah menyewa 2 preman untuk mengajar Beng agar dia tidak bisa mengikuti beasiswa di Singapura sehingga dia bisa bergabung dan membantu Lin. Setelah itu, dia pergi dan berencana untuk membatalkan bisnis bersama mereka. Namun, tak lama kemudian, Beng kembali menemui Lin dan membujuknya untuk tetap menjalankan misi terbangnya ke Australia. Karena Beng berpikir uang yang diperoleh adalah sebagai ganti rugi atas kegagalan dia mengikuti beasiswa dan ganti rugi atas ulah Pat yang membuatnya babak belur. Singkat cerita, mereka telah sampai di Australia dan ke tempat ujian STIC. Sebelum ujian dimulai, mereka langsung mempersiapkan rencana awalnya, yaitu menyelipkan handphone di balik tutup kloset toilet. Pada saat ujian sesi pertama berlangsung, waktu yang diberikan hanya 45 menit untuk mengerjakan 52 soal. Lin dan Beng harus mengerjakan soal tersebut dengan cepat agar mereka bisa memanfaatkan sisa waktunya untuk menghafal jawaban dan mengirim jawaban itu kepada Pat dan Grace yang berada di Thailand. Sementara itu, 4 jam sebelum ujian STIC dilaksanakan di Thailand, Tong mengumpulkan para peserta ujian STIC untuk menunggu pensil berisi jawaban yang akan dicetak oleh Pat dan Grace, beserta menyediakan ojek untuk mengantar para peserta. Setelah Beng dan Lin menyelesaikan soal sesi pertama, dia langsung pergi ke toilet untuk mengirimkan jawabannya. Secara cepat, Pat dan Grace langsung mengubahnya dalam bentuk barcode dan dicetak di pensil. A B B C C A. Kemudian, Lin dan Beng kembali melanjutkan mengerjakan soal sesi kedua dan 3. Setelah selesai mengerjakan soal, pengawas memberi waktu untuk beristirahat hanya 10 menit. Mereka langsung bergegas menuju toilet kembali. Namun saat di toilet, Lin mengalami kendala. Dia harus mengantri beberapa orang untuk masuk ke toilet. Sedangkan Beng didatangi oleh pengawas STIC di toiletnya karena dia berada di dalam toilet cukup lama. Hal tersebut membuat pengawas STIC curiga. Beng yang semakin gugup secara tidak sengaja memecahkan tutup kloset sebagai tempat HP dia diselipkan. Can you hear me? Someone has reported to us that you were in there for too long. Dia pun langsung diinterogasi oleh pengawasnya. Insiden itu membuat Lin semakin panik dan harus mengerjakan soal tersebut lebih cepat. Karena Beng tidak ada, dia harus menghafal semua jawaban di sesi berikutnya. Kepanikan tersebut ternyata membuat Lin semakin kesusahan untuk menghafal jawabannya. Namun secara tiba-tiba, Lin mengingat metode mencontek yang pernah digunakan pada saat ujian. Dari metode tersebut, Lin berhasil menghafal semua jawabannya, dan dia harus segera pergi dari tempat ujian untuk mengirimkan jawabannya. Maka dari itu, Lin berpura-pura sakit. Dia sengaja menyokokkan pensil ke dalam rongga mulutnya agar dia bisa muntah, dan akhirnya dia pun berhasil pergi. Di tempat Grace yang sedang sibuk mencetak dan menunggu jawaban, tiba-tiba ayah Lin datang untuk menanyakan keberadaannya. Pat dan Grace pun kebingungan untuk menjawabnya. Bahkan ayahnya bertanya mengenai rencana apa yang sedang mereka lakukan. Saking bingungnya, Grace beralasan jika dia sedang pergi berpacaran dengan Beng dan ayah Lin mempercayai ucapannya. ลินกับแบงค์เป็นแฟนกันค่ะพ่อจะว่าแล้วก็ไม่ให้ลินไปอะค่ะลินเลยต้องโกหก พ่อครับความรักมันเป็นสิ่งสวยงามนะครับ Lin yang berhasil pergi ternyata masih belum aman. Dia dicurigai oleh pengawas sehingga pengawas STIC terus mencari Lin. Lin yang merasa panik berusaha mencari celah untuk mengirimkan jawabannya. Hingga akhirnya semua jawaban telah berhasil dikirim oleh Lin. Grace dan Pat yang sudah mendapatkan jawabannya langsung mencetak barcode-nya dan segera berangkat bersama para kliennya ke tempat ujian STIC yang ada di Thailand. Sedangkan Lin berhasil ditemukan keberadaannya oleh pengawas tersebut, dia pun langsung disuruh kembali ke tempat ujian. Dan untuk menghilangkan jejaknya, Lin membuang handphone yang dia pakai untuk mengirim jawabannya. Insiden itu membuat kedutaan Thailand datang dan menjelaskan kepada Lin jika Beng mengakui telah menggunakan handphone di saat ujian.
Selain itu, Beng juga di blacklist dari ujian STIC untuk selamanya. Sepulang dari Australia, Lin disambut oleh Pat dan Grace di bandara. Mereka mengundang Lin untuk menghadiri pesta perayaan di rumah Pat, namun Lin menolaknya. Dia sangat menyesali dengan apa yang telah dia lakukan selama ini. Untuk menebus semua kesalahannya, Lin ingin mengabdikan dirinya menjadi seorang guru. Pat, Grace, dan Tong berpesta ria di hotel ayahnya, sedangkan Beng dikeluarkan dari sekolah. Beberapa hari kemudian, Lin mendapat pesan dari Beng untuk mengunjungi toko barunya. Beng juga membeli banyak peralatan baru untuk usaha laundry dari hasil uang kemarin. Selain itu, Beng yang sudah terlanjur basah masuk dalam bisnis perjokian, mengajak Lin untuk kembali berbisnis perjokian dalam ujian nasional yang jumlah kliennya lebih banyak. Nampaknya, Beng tidak menyesali perbuatannya, justru dia malah semakin tergiur dengan perduniawian. Lin yang sudah menyesali perbuatannya langsung menolak tawaran Beng, namun Beng mengancamnya, jika Lin tidak ikut bergabung dengannya, dia akan membeberkan otak di balik pembocoran jawaban ujian STIC. Bahkan Beng juga akan melaporkan Pat, Grace, dan semua klien yang ikut bergabung dengannya, sehingga mereka semua akan di blacklist untuk mengikuti ujian STIC lagi selamanya seperti Beng. Tetapi Lin mengabaikannya dan menolak tawaran Beng serta tetap bersikeras dalam pendiriannya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dan di akhir cerita, Lin pun mengakui atas semua kecurangannya pada saat mengikuti ujian STIC. Miss Rinrada? So, are you ready? Seperti itulah kisah tentang anak jenius yang memiliki bisnis terselubung di sekolahnya sehingga menghasilkan banyak uang secara cepat. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.